Halo, kita sekarang bertemu lagi dalam pembelajaran kita, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai sebuah topik yaitu research question. Di dalam sebuah tulisan akademik atau dalam sebuah academic discourse, research question adalah bagian yang penting. Nah, research question ini menentukan arah, tujuan, termasuk bagaimana kita akan menulis sebuah esai, sebuah paper, ataupun sebuah skripsi, tesis, bahkan disertasi. Nah, untuk itu maka kita hari ini perlu membicarakan sedikit mengenai bagaimana caranya atau kriteria yang kita bisa gunakan di dalam membuat sebuah research question. Nah, sebelum kita membuat sebuah research question, hal penting yang harus kita pahami adalah menemukan topik. Karena research question sesungguhnya dibangun berdasarkan topik yang hendak kita teliti. Nah, untuk membuat sebuah research question yang baik, kita perlu menemukan topik yang baik juga. Namun pertanyaannya adalah topik yang baik itu seperti apa? Nah, maka yang pertama yang harus kita pahami ataupun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menemukan topik yang baik adalah pertama kita perlu mengevaluasi ketika kita menemukan sebuah ide. Maka hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apakah ide atau topik itu menarik untuk saya. Nah, jadi kita tidak mungkin membuat sebuah penelitian, membuat sebuah tulisan, membuat sebuah esai, paper, skripsi atau tesis sekalipun yang research question ataupun topik yang hendak kita bicarakan itu bukan sesuatu yang menarik bagi kita. Nah, jadi pertama-tama temukanlah topik yang menarik. Misalnya saja di dalam disiplin teologi kita bisa memulai dengan mencoba memilih berdasarkan subdisiplin yang kita minati. Misalnya saja di dalam teologi kita mengenal ada yang namanya studi pastoral, studi biblika, studi sistematika, ataupun studi misi. Nah, kita misalnya boleh mengambil salah satu dari bidang studi tersebut untuk kita mulai persempit. Misalnya sebagai contoh, kita mulai dengan sebuah minat topik yang kita pikir paling baik diambil dari bidang studi biblika misalnya saja. Nah, waktu kita mengambil studi dalam bidang biblika, kita kemudian harus juga menentukan dalam bidang studi biblika bagian mana yang kita hendak telaah, topik di area yang mana. Karena studi biblika tentu saja studi yang luas, karena dalam studi biblika ada studi perjanjian baru, ada studi perjanjian lama, dan ada studi yang sekarang disebut sebagai intertextual studies. Nah, itulah sebabnya maka kita persempit lagi. Misalnya saja kita ambil contoh, kita hendak meneliti sebuah topik yang kita minat, yaitu dalam bidang studi perjanjian baru. Nah, waktu kita mulai memutuskan, mulai mempersempit topik kita ke dalam studi perjanjian baru, kita pun harus menentukan dalam studi perjanjian baru topik mana yang kita harus persempit lagi. Misalnya saja kita mempersempit topik kita tidak dalam semua bidang perjanjian baru, tetapi dalam surat Paulus sebagai contoh. Nah, waktu kita membaca surat Paulus, kita kemudian memutuskan, kita kemudian meneliti dalam surat Paulus satu topik tertentu. Nah, jadi untuk studi, untuk mencari research question, setidaknya kita bisa memulainya dengan bukan dengan satu topik, satu bidang seperti perjanjian baru yang terlalu besar, tapi mulailah dengan topik yang lebih relevan, misalnya saja dalam satu korpus tertentu. Entah itu misalnya saja studi surat-surat Paulus, ataukah surat-surat umum, ataukah Injil-Injil. Nah, tetapi sesungguhnya kita masih bisa persempit lagi topik kita. Misalnya saja dalam surat-surat Paulus kita bisa mempersempit ke dalam surat mana? Surat Roma, surat Galatia, atau surat Filipi dan lain sebagainya. Atau dalam Injil, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempersempit area
studi kita, maka mulailah kita mencari topik yang kita interest. Misalnya saja kita tertarik dengan topik perceraian dan kita ingin membahas topik perceraian ini dalam katakanlah surat-surat Paulus, maka kita harus mulai memilah, mulai memilih di mana dalam surat-surat Paulus kita akan memfokuskan penelitian kita. Misalnya saja kita tahu bahwa dalam surat Paulus bahwa sang rasul membicarakan topik perceraian di dalam surat 1 Korintus. Dan itulah sebabnya kemudian kita menemukan topik yang kita interest. Misalnya saja kita berbicara soal konsep perceraian di dalam 1 Korintus pasal 7. Nah, itu adalah starting point yang pertama ketika kita hendak mencari sebuah research question. Kita mulai dengan topik yang relevan, topik yang mampu kita telaah. Nanti kita akan pikirkan setelah video ini, video selanjutnya memikirkan bagaimana kita mengembangkan dari sebuah topik yang kita sudah tertarik, misalnya saja perceraian dalam surat 1 Korintus. Nah, bagaimana kita mulai beralih dari sebuah topik ke dalam sebuah pertanyaan. Nanti dalam video selanjutnya kita akan membicarakan hal ini.